Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 600 tahun, langit tidak lagi berbicara, tak ada wahyu, tak ada nabi, dunia tenggelam dalam kesirikan, kezaliman, dan kehilangan arah. Andai kamu hidup di zaman itu, kamu mungkin tidak tahu siapa Tuhanmu. Kamu bisa mati dalam kesesatan, tanpa pernah mengenal Islam, tanpa pernah mendengar nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa kami, karena kami hidup di zaman yang penuh nikmat ilmu dan petunjuk. Namun kami sering lalai mempelajarinya. Ya Allah, bimbing kami untuk mencintai NabiMu, mengikuti sunnahnya, dan menjaga warisan risalah ini hingga akhir hayat kami. Saudaraku, tonton video ini sampai selesai, karena apa yang akan Anda dengar bukan sekadar sejarah. Ini adalah bukti nyata, betapa Islam adalah cahaya yang menyelamatkan dunia dari kegelapan. Bismillah, mari kita awali kisah ini bersama-sama. Ketika langit tak lagi mengutus, penutupan kenabian Isa alaihissalam. Setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam oleh Allah, dunia memasuki masa vakum kenabian. Para ulama menyebutnya sebagai fatrah, masa jeda antara dua kenabian. Durasi masa ini tidak main-main, lebih dari 600 tahun lamanya. Bukan hanya tidak ada nabi baru, namun juga tidak ada wahyu yang turun ke bumi. Langit seakan diam. Ini adalah kondisi yang sangat langka dalam sejarah umat manusia. Karena sebelumnya, setiap kali suatu kaum tersesat, Allah segera mengutus nabi dan rasul. Tetapi kali ini berbeda. Umat manusia dibiarkan. Bukan karena Allah lalai, tetapi karena sebuah rencana besar sedang disiapkan. Sebuah penantian yang akan berakhir dengan diutusnya nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana kondisi dunia saat langit tidak lagi mengutus nabi. Bagaimana keadaan manusia, baik secara akidah, politik, sosial, hingga moral. Apa yang terjadi di Tanah Suci? Apa yang terjadi di Romawi, Persia, dan negeri-negeri lainnya? Jawabannya akan membuka mata kita betapa rusaknya dunia sebelum Islam datang. Dan betapa Islam adalah cahaya yang benar-benar menyinari dunia yang gelap. Mari kita mulai dari Bani Israel. Kaum yang terakhir kali menerima risalah dari langit melalui Nabi Isa alaihissalam. Setelah beliau diangkat oleh Allah, umatnya terpecah belah. Ada yang membenarkan kenabiannya, ada yang menolak, ada yang kemudian membuat keyakinan sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh beliau. Inilah awal mula perpecahan besar di kalangan kaum Nasrani. Di satu sisi, kelompok Hawariyin tetap berpegang pada tauhid dan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Namun tidak lama kemudian muncul Paulus, seorang yang mengaku masuk Kristen setelah sebelumnya memusuhi pengikut Nabi Isa. Dialah yang mengubah wajah ajaran Nabi Isa alaihissalam menjadi ajaran baru yang penuh distorsi. Tauhid diganti dengan konsep Trinitas, syariat diganti dengan kasih tanpa hukum. Ajaran Nabi Isa tentang penyembahan hanya kepada Allah digeser menjadi ibadah kepada Isa sebagai anak Tuhan. Inilah penyimpangan yang sangat besar. Dan sejak itu ajaran Nasrani tidak lagi berada di atas jalan yang lurus. Dalam tafsir para ulama seperti dalam penjelasan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah pada Quran Surah Al-Maidah ayat 72-77. Disebutkan betapa kerasnya Allah mencela orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Umat ini telah keluar dari ajaran para nabi. Namun mereka tetap eksis dan bahkan kemudian memperoleh kekuasaan melalui kekaisaran Romawi. Sementara itu di belahan dunia lainnya, kaum Yahudi juga mengalami dekadensi luar biasa. Setelah mereka menolak Nabi Isa alaihissalam dan bahkan bersekongkol dengan penjajah Romawi untuk menangkapnya, mereka tidak mendapatkan lagi seorang nabi pun. Dan sejak itu kekeringan spiritual melanda mereka. Kitab-kitab suci diselewengkan. Syariat diganti dengan hawa nafsu para rahib dan ahli kitab. Riba merajalela. Fanatisme kesukuan menjadi dogma utama. Mereka hanya hidup dalam bayang-bayang status istimewa sebagai keturunan para nabi, tanpa lagi memegang risalah dengan benar. Dua komunitas besar ini, Yahudi dan Nasrani, yang seharusnya menjadi penerus ajaran Tauhid, justru menjadi penyebar penyimpangan akidah. Inilah ironi besar masa fatrah. Waktu yang panjang, namun sangat gelap. Tidak ada nabi, tidak ada wahyu, tidak ada petunjuk langsung dari langit. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku adalah yang paling dekat hubungannya dengan Isa bin Maryam di dunia dan akhirat. Para nabi itu bersaudara seayah, agama mereka satu dan tidak ada nabi di antara aku dan dia." Itulah jeda waktu yang menjadi titik awal narasi ini. Selanjutnya, kita akan menelusuri keadaan Jazirah Arab, bukan hanya dari sisi kekosongan nabi, namun juga dari sisi kondisi masyarakat, agama-agama yang berkembang, hingga struktur sosial yang membentuk tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tanah suci yang tercemar, Makkah sebelum Islam. Makkah adalah kota suci. Di sanalah berdiri Ka'bah, rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Namun pada masa Fatrah, kota ini justru menjadi pusat kesirikan yang paling parah. Bayangkan, Ka'bah dikelilingi ratusan berhala. Menurut riwayat sahih, jumlahnya mencapai 360 berhala, satu untuk setiap hari dalam setahun. Diletakkan mengelilingi Ka'bah. Sebagian bahkan diletakkan di atas Ka'bah itu sendiri. Ini bukan hanya penyimpangan. Ini adalah penodaan besar terhadap tempat paling suci di muka bumi. Umat yang tinggal di Makkah, khususnya suku Quraisy, mengklaim sebagai penerus ajaran Nabi Ibrahim. Mereka bangga dengan nasab. Mereka merasa sebagai penjaga Ka'bah. Tapi pada saat yang sama mereka menyembah Lata, Uzza, Manhubal, dan berhala lainnya. Dalam kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Al-Qurtubi dan Ibn Katsir, disebutkan bahwa Lata adalah seorang lelaki syalih yang dulunya membuat roti untuk para jamaah haji. Setelah ia wafat, orang-orang membangun kuburnya, memuliakannya, lalu menyembahnya. Demikian pula Uzza dan Manat. Mereka dulunya hanyalah simbol atau orang-orang yang dianggap mulia. Namun setelah wafat, keturunan mereka menjadikan tempat mereka sebagai pusat pemujaan. Inilah fenomena yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sebab utama kesyirikan. Dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, sebab awal kesyirikan pada manusia adalah ketika mereka mengagungkan orang-orang syalih, lalu membuat gambar atau patungnya, kemudian lama-kelamaan menyembahnya. Kesyirikan merajalela, namun bukan itu saja. Moral masyarakat pun rusak total. Perzinaan dilakukan terang-terangan, minuman keras dikonsumsi secara luas, perjudian menjadi gaya hidup, perempuan dijadikan komoditas, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib, hak-hak orang lemah diinjak-injak, budak diperlakukan seperti binatang, yang kuat menindas yang lemah. Sistem ekonomi penuh dengan riba, penipuan, dan eksploitasi. Masyarakat terbagi antara kelompok elit Quraisy yang kaya dan penguasa, dan rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Keadilan tidak ada. Hukum hanyalah alat bagi para tuan suku untuk mempertahankan kekuasaan. Adat istiadat menjadi hukum utama. Bahkan dalam urusan ibadah haji, mereka membuat aturan-aturan aneh. Misalnya, ada kelompok yang tidak mau tawaf kecuali dengan telanjang karena merasa baju mereka ternodai oleh dosa. Ada pula yang menetapkan bahwa hanya suku tertentu yang boleh menyediakan air zam-zam bagi jamaah. Semua ini terjadi di sekitar Ka'bah, di tempat suci yang seharusnya menjadi pusat tauhid. Seorang ulama besar bernama Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa kondisi masyarakat Arab sebelum Islam sangat rusak dari sisi akidah, akhlak, dan sosial. Namun Allah tetap menjaga tanah Makkah dari penjajahan besar. Kita tahu bagaimana peristiwa pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah gagal total. Kisah ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Fil. Ini adalah bentuk penjagaan Allah atas rumahnya meskipun penduduknya menyimpang. Namun satu hal penting yang harus dicatat, di tengah kerusakan itu ada segelintir orang yang masih memegang nilai-nilai tauhid. Mereka disebut Hunafa. Hunafa adalah orang-orang yang berpikir jernih, menolak menyembah berhala, menolak ikut tradisi menyimpang. Di antara mereka adalah Warakah bin Naufal, Zaid bin Amr bin Nufail, dan beberapa lainnya. Mereka tidak memiliki wahyu. Namun mereka tetap mencari kebenaran. Mereka tidak mengikuti agama Yahudi atau Nasrani secara penuh, tapi juga tidak menyembah berhala. Mereka menjadi bukti bahwa fitrah manusia akan tetap mencari Allah meski dalam kegelapan zaman. Makkah memang rusak, tapi masih ada lentera kecil yang menyala. Dan Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat besar.
Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, lalu membenci mereka baik Arab maupun non-Arab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab." Hadis riwayat Muslim. Itulah kondisi Makkah, itulah kondisi Arab. Sementara dunia di luar Makkah tak kalah buruk. Dunia diambang runtuh, Romawi dan Persia sebelum Islam. Saat Makkah tenggelam dalam kesyirikan dan kerusakan moral, dunia luar pun tidak lebih baik. Dua kekuatan adidaya dunia saat itu, Romawi dan Persia, tampak megah dari luar, tapi busuk dari dalam. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari Romawi. Kekaisaran Romawi, kekuatan Kristen yang retak dari dalam. Romawi saat itu dikenal sebagai Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Mereka secara resmi menganut agama Kristen. Namun Kristen yang mereka anut sudah menyimpang jauh dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tauhid sudah tercampur dengan Trinitas. Syariat diganti dengan dogma gereja. Kitab-kitab diubah disesuaikan dengan kepentingan politik. Kaisar bukan hanya penguasa politik, tapi juga pemegang kendali agama. Gereja Ortodoks berada di bawah kendali negara. Tidak ada kebebasan berpikir. Siapapun yang berbeda pandangan dengan ajaran resmi dianggap sesat dan diburu. Siksa dan pembakaran hidup-hidup terhadap heretik menjadi hal biasa. Ulama jujur dibungkam, ilmuwan ditindas, dan rakyat miskin dikenakan pajak tinggi untuk membiayai kemewahan para bangsawan dan gereja. Kerakusan para pendeta dan penguasa membuat rakyat muak, namun tidak ada pilihan lain. Karena mereka hidup di bawah sistem kediktatoran religius. Kekaisaran Romawi juga terus berperang dengan Persia. Konflik ini berlangsung ratusan tahun. Mereka saling menyerang, saling menghancurkan. Ekonomi terkuras, sumber daya habis, rakyat menjadi korban. Sementara elit tetap hidup dalam kemewahan dan kerusakan moral. Hanya sedikit wilayah di bawah Romawi yang masih memelihara nilai-nilai kebaikan, termasuk sebagian kecil komunitas Nasrani yang bertauhid. Mereka disebut oleh para ulama sebagai ahlul kitab yang belum rusak total, namun jumlahnya sangat sedikit, dan mereka hidup dalam tekanan. Inilah yang disebut dalam hadis riwayat Muslim bahwa Allah membenci seluruh penduduk bumi kecuali sisa dari ahlul kitab. Kekaisaran Persia, agama api, penguasa gila hormat. Di sisi lain dunia ada kekuatan besar lain, Kekaisaran Persia. Berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, Persia dikenal sebagai negeri para penyembah api. Agama resmi mereka adalah Majusi. Mereka meyakini adanya dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Keyakinan ini disebut dualisme Zoroaster. Api dianggap suci, kuil-kuil api dibangun di seluruh negeri. Mereka menyalakan api abadi dan menjaganya siang malam seolah-olah itulah lambang Tuhan mereka. Mereka tidak mengenal tauhid, syirik menjadi ajaran resmi negara, dan seperti Romawi, Persia pun dikuasai oleh elit bangsawan yang sombong dan sewenang-wenang. Kaisar Persia dikenal dengan gelar Kisra menganggap dirinya sebagai keturunan dewa. Tidak ada yang boleh menatap wajahnya langsung. Rakyat biasa tidak punya hak. Sistem kasta berlaku ketat. Orang miskin tidak punya kesempatan naik derajat. Perempuan dijadikan objek. Bahkan dalam beberapa sumber sejarah, termasuk dalam penjelasan para ulama klasik seperti Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, disebutkan bahwa pernikahan insest terjadi di kalangan bangsawan Persia. Saudara menikahi saudara, anak menikahi ibu tiri, karena mereka menganggap garis darah bangsawan tidak boleh bercampur dengan rakyat biasa, sebuah kemunduran akhlak yang luar biasa. Dunia yang siap diguncang. Dua kekaisaran ini, Romawi dan Persia, terus berperang selama berabad-abad. Perang besar antara mereka mencapai puncaknya menjelang masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini disebutkan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 1-4. Alif, Lam, Mim. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang paling dekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun. Quran Surah Ar-Rum ayat 1-4. Ayat ini diturunkan saat bangsa Romawi kalah telak dari Persia. Namun Allah memberitakan bahwa mereka akan menang kembali. Dan itu benar-benar terjadi. Namun kemenangan itu bukanlah kemenangan spiritual. Hanya kemenangan militer sesaat, karena keduanya tetap berada dalam kesesatan dan rakyat mereka tetap menjadi korban. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, dunia sudah berada di titik nadir.
Tidak ada satu negara pun yang adil, tidak ada satu bangsa pun yang memegang tauhid dengan lurus. Semua sistem rusak, semua pemimpin zalim, semua agama telah diselewengkan. Manusia sedang menunggu cahaya, dan cahaya itu datang bukan dari Romawi atau Persia, tapi dari lembah sunyi, dari kota yang tidak diperhitungkan, Makkah. Kita akan masuk ke masa perubahan besar ketika Allah menurunkan wahyunya setelah 600 tahun. Wahyu kembali turun detik-detik pertama kenabian Muhammad SAW. Setelah 6 abad, langit kembali bicara, wahyu kembali turun, dan bumi untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun kembali tersambung dengan langit. Sasarannya bukan kekaisaran besar, bukan Romawi, bukan Persia, bukan Baitul Maqdis, tapi sebuah gua sunyi di atas Gunung Hira, tempat seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah sedang berkhalwat, bertafakur, merenungi kerusakan umat manusia. Ia bukan nabi saat itu, tapi fitrahnya sangat jernih. Ia tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah meminum khamr, tidak ikut dalam perayaan-perayaan jahiliyah. Ia adalah Hanif. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika menjelang diangkat sebagai Nabi, Muhammad SAW semakin sering menyendiri di Gua Hira. Ia membawa bekal berhari-hari di sana, hanya untuk berpikir. Malam itu, di usia 40 tahun, datanglah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Sesuatu yang akan mengubah seluruh wajah sejarah manusia. Malaikat Jibril datang, bentuknya tidak seperti manusia. Wujudnya penuh kekuatan. Ia berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat itu memeluknya erat sampai beliau merasa kehabisan napas. Kemudian dilepaskan dan diulang, "Bacalah," untuk kedua dan ketiga kalinya. Sampai akhirnya turunlah 5 ayat pertama dari Quran Surah Al-Alaq. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah ayat pertama. Itulah wahyu pertama. Dan itulah awal kenabian Muhammad SAW. Saat beliau turun dari Gua Hira, tubuhnya gemetar, penuh ketakutan. Beliau langsung menuju rumahnya, kepada istrinya Khadijah binti Khuwailid. Beliau berkata, selimuti aku." Khadijah dengan lembut menenangkan beliau, lalu membawanya kepada Warakah bin Naufal, seorang Hanif tua, ahli kitab dan sepupu Khadijah. Warakah setelah mendengar apa yang terjadi langsung menyimpulkan, ini adalah Namus yang pernah datang kepada Musa. "Seandainya aku masih muda, niscaya aku akan membantumu saat kaummu mengusirmu." Muhammad SAW terkejut, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warakah menjawab, "Tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali pasti dimusuhi." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3 dan Muslim 164. Sejak itu, sebuah era baru dimulai. Wahyu pun terus turun secara bertahap. Kadang panjang, kadang pendek. Kadang turun untuk menjawab peristiwa, kadang turun sebagai petunjuk mutlak. Dan setiap kali wahyu turun, tubuh Nabi gemetar, keringat bercucuran bahkan di hari yang dingin. Karena wahyu adalah beban besar, bukan sekadar ilham atau mimpi, tapi firman Allah langsung melalui Jibril dalam bahasa Arab yang sempurna. Pada awalnya, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hanya kepada orang-orang terdekat, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Itulah lingkaran awal. Namun efeknya luar biasa. Abu Bakar berhasil mendakwahi banyak tokoh Quraisy yang kemudian masuk Islam, di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Semua ini terjadi dalam hitungan hari. Dakwah kemudian meluas, namun juga berhadapan dengan penolakan. Quraisy tidak tinggal diam. Mereka tidak siap melihat Ka'bah dibersihkan dari berhala. Mereka tidak siap menerima ajaran bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Mereka tidak siap kehilangan posisi sebagai penjaga tradisi leluhur. Mereka menuduh Nabi sebagai penyihir, pemecah belah, bahkan gila. Namun Nabi tidak mundur. Beliau sabar, terus berdakwah. Karena beliau tahu ini bukan tentang popularitas, ini bukan tentang kekuasaan. Ini adalah perintah Allah. Wahyu terus turun satu demi satu, menata akidah, memurnikan ibadah, memperbaiki akhlak, membangun peradaban.
Dan itu semua dilakukan oleh seorang lelaki yang sebelumnya tidak dikenal luas oleh dunia. Namun sekarang namanya disebut dalam setiap azan di setiap negeri. Inilah tanda bahwa Allah benar-benar memilih beliau sebagai penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. 600 tahun tanpa nabi telah berakhir. Langit tidak lagi diam, petunjuk kembali hadir, dan manusia kembali mendapat cahaya setelah gelap yang panjang. Ketika dunia mendapat arah, warisan terbesar sang nabi. Dakwah Nabi Muhammad SAW tidak hanya membenahi Makkah, bukan sekadar memperbaiki akhlak atau menghapus berhala, tapi mengubah arah seluruh peradaban manusia. Dalam waktu 23 tahun, dengan wahyu yang turun bertahap, dengan perjuangan tanpa henti, dengan kesabaran dan strategi luar biasa, beliau berhasil membangun sebuah umat. Umat yang awalnya kecil dan tertindas, menjadi umat besar yang menembus dua kekaisaran raksasa, Romawi dan Persia. Namun kejayaan itu bukan sekadar militer. Yang diwariskan Nabi adalah arah hidup, panduan hidup. Misi kenabian adalah menuntun manusia kembali kepada tauhid, mengembalikan manusia dari penyembahan makhluk kepada penyembahan hanya kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Rubi bin Amir kepada Kisra Persia saat ditanya, "Kami datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Rabb manusia." Inilah warisan terbesar Nabi Muhammad SAW, bukan harta, bukan tahta, tapi ilmu dan petunjuk. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang besar." Beliau wafat dalam keadaan tidak meninggalkan harta. Baju besinya masih digadaikan, rumahnya sederhana, makanannya seadanya, namun pengaruhnya sampai ke seluruh penjuru dunia. Sebuah risalah yang dijaga. Sejak beliau wafat, risalah ini dijaga. Al-Quran tetap utuh, tidak berubah satu huruf pun. Hadis-hadis beliau dikumpulkan dan diteliti oleh para ulama dengan metodologi yang luar biasa teliti. Generasi sahabat, tabiin, dan ulama setelahnya terus memelihara agama ini. Bukan karena tradisi, tapi karena iman, karena cinta, dan karena mereka tahu tidak akan datang nabi setelahnya. Inilah risalah penutup. Satu-satunya jalan hidup yang benar sampai hari kiamat. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 menjadi penegas, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam sebagai agamamu." Agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak boleh dikurangi. Tugas umat ini adalah menjaga dan menyampaikan. Apa yang terjadi jika tidak ada Nabi Muhammad? Kita kembali ke judul besar narasi ini. Apa yang akan terjadi jika kamu hidup sebelum Nabi Muhammad? Jawabannya jelas, kamu akan hidup dalam dunia gelap, tanpa petunjuk, tanpa wahyu, tanpa arah. Bisa jadi kamu menyembah api seperti Persia, atau menyembah patung seperti Quraisy, atau percaya bahwa Tuhan itu tiga seperti Romawi. Kamu tidak akan tahu Allah, tidak akan tahu salat, tidak tahu akhlak Nabi, tidak tahu halal dan haram, dan lebih parah, kamu bisa mati dalam kesirikan tanpa tahu. Itulah nikmat terbesar dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menyelamatkan manusia dari kegelapan akidah, dari kesesatan hidup, menuju jalan yang lurus. Maka barang siapa mengenal beliau dan mengikuti ajarannya, ia akan selamat. Dan barang siapa menolak ajarannya, ia akan tersesat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, 1400 tahun lebih telah berlalu, namun cahaya risalah itu masih ada. Kitab suci masih terjaga, hadis masih bisa dipelajari, ulama masih menjelaskan, mimbar masih menyuarakan. Tinggal satu pertanyaan, apakah kita peduli? Apakah kita mempelajari risalah ini, mengamalkannya, membelanya, menyampaikannya, atau malah kita kembali ke zaman fatrah, zaman tanpa ilmu, tanpa iman, tanpa kepedulian terhadap agama? Padahal tidak ada nabi setelah Muhammad SAW. Jika umat ini lalai, tidak akan ada rasul baru yang datang. Yang ada hanyalah penyesalan jika kelak kita berjumpa dengan Allah tanpa membawa warisan itu.
warisan dari manusia paling mulia, manusia penutup para nabi, Muhammad bin Abdullah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala yang benar datang dari Allah dan segala kekeliruan berasal dari kelemahan kami. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Insya Allah, kita akan terus menelusuri jejak sejarah Islam yang penuh pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahannya tercurah atas kalian.